Oke guys, jadi malam hari ini aku lagi ada di kawasan titik 0 km Semarang, bukan Yogyakarta ya. Nah, di depan sana ada gedung kantor pos Indonesia. Lalu di sebelahnya ada gedung keuangan negara Semarang kelas 1. Tuh, tepat di bagian depan atau di seberangnya itu ada tugu titik 0 km Semarang. Cakep ya. Dia bentuknya kayak yang di tanah Arab, tapi ini ada air mancurnya, bahkan lengkap sama lampu LED ya, warna-warni gitu. Tapi khusus untuk kawasan titik 0 km Semarang dia beda sama Yogyakarta. Kalau Yogyakarta kan dia bener-bener ramai banget. Nah, kalau di sini ini orang-orangnya yang nongkrong bener-bener sedikit. Tuh ada tulisan titik 0 Kota Semarang. Untuk tamannya bener-bener luas banget, bersih, rapi tuh. Bahkan meskipun telah malam hari tetap dibersihkan ya, dirapikan. Lengkap sama taman, tempat duduk, dan fasilitas lampu kota. Malam hari ini aku mau jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Semarang. Jadi Kota Lama Semarang itu dulunya adalah pusat bisnis dan dagang terbesar di Kota Semarang. Jadi nggak heran kenapa kawasan ini tuh menjadi kawasan wisata sekaligus kawasan edukasi sejarah ya tentang masa lalu yang ada di Kota Semarang. Jadi bersyukur banget Semarang punya kota lama, termasuk kawasan Gedung Lawang Sewu. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Semarang itu bisa wisata ke kawasan kota lama dan ke kawasan Gedung Lawang Sewu. Nanti di sini teman-teman bisa belajar, bisa edukasi, bisa mengerti tentang sejarah apa yang telah terjadi di kawasan Kota Lama Semarang. Lalu lintasnya cukup ramai, tapi nggak begitu padat dan macet ya. Nah, di sini ada rumah pompa Bero. Apa? Rumah pompa itu rumah pompa air atau gimana? Nah, kita memasuki kawasan Kota Lama Semarang. Dan di sini gedung-gedungnya atau bangunannya itu kurang lebih mirip kayak bangunan yang ada di Yogyakarta. Khususnya di kawasan Malioboro dan titik 0 km Yogyakarta ya. Dia ciri khasnya sama. Di sini di bawahnya ada kayak aliran air sungai. Tapi jujur aromanya ini kurang enak ya. Kayak cukup bau. Nah, bagian depan di sini ada gedung Bank Mandiri. Bedanya kalau di titik 0 km Yogyakarta kan dia Pos Indonesia sama gedung Bank BNI. Nah, kalau di sini dia gedungnya Bank Mandiri. Dan kantor posnya terpisah ya, nggak di kawasan Kota Lama. Nah, teman-teman kalau ke kiri, tuh sana itu ke arah stasiun kereta api Tawang. Dan ini kawasannya bukan cuma satu area ya guys, bukan kayak Malioboro. Kalau teman-teman ke Malioboro kan dia satu lajur ya, cuma satu garis gitu aja. Kalau di sini dia beda, dia kayak super blok atau kayak gang-gang terpisah gitu. Dan ini banyak. Itu kenapa dinamakan Kota Lama Semarang. Memang susunannya dia mirip kayak kota ya, atau kayak tempat tinggal pada umumnya. Dia memiliki banyak gang atau lajur atau jalan. Dan di sini untuk akses kendaraan dia bisa diakses pakai kendaraan umum. Cuman dia satu arah, mirip sama Malioboro. Cakep banget ya, gedungnya itu bener-bener estetik banget. Bener-bener pembangunan pada zaman Belanda gitu. Banyak lampu-lampu taman juga. Dan kawasannya cukup bersih, rapi, tertata juga. Tuh teman-teman bisa lihat. Aku mau masuk ke kawasan ini ya, ke kawasan utama. Tuh trotoarnya bener-bener luas banget. Dia lengkap sama fasilitas barel ya.
untuk pemandu difabel. Banyak juga tempat duduk umum. Cuman bedanya kalau sama kawasan Malioboro kan dia sisi kanan kirinya itu banyak penjual oleh-oleh, kain batik, kuliner atau pernak-pernik ya. Kalau di sini bener-bener minim, nggak ada yang jualan. Cuman justru kebalikannya, di sini tuh banyak resto-resto. Jadi kayak bangunan gedung lamanya itu difungsikan sebagai tempat kuliner. Nih dia ada kayak pembatas juga yang warna hijau itu. Dia mirip kayak di Malioboro juga, hampir sama ya. Bagus. Ditambah kalau malam hari itu lampu-lampu tamannya itu nyala. Nah, teman-teman kalau kesini lihat ini ya, jalan karena di bagian pembatas tuh dia di bagian bawahnya ada rantai. Cuman kalau nggak terlihat atau diperhatikan secara jeli, itu bisa bikin kaki kalian tersandung. Kelihatan nggak? Tuh rantai yang menggantung di bagian bawah. Ini di sini ada store Mixu. Gedungnya itu rata-rata warnanya putih. Terus aksen atapnya itu kayak warna genteng asli ya, warna merah bata gitu. Cakep loh. Estetik banget. Terus untuk desain pintu sama jendelanya dia kayak yang kotak-kotak simple atau pakai yang desain melingkar, setengah lingkar kayak gitu tuh benar-benar menambah kesan estetik banget. Di sini ada distrik 22. Jadi kalau teman-teman masuk itu kayak ke kawasan pusat oleh-oleh UMKM tuh. Jadi teman-teman yang punya usaha kuliner buatan lokal itu bisa beli di sana. Sego, Bancaan, Pawone, Simbah. Parkir masuk bagian ke dalam. Jadi bisa ke kawasan parkir juga ya kalau ke dalam. Nih, Sego Bancaannya teman-teman bisa naik ke sini. Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Aset ini milik negara. Tuh, cakep banget. Kita keliling lagi ya. Oh, di sini ada pohon tabebuya, guys. Cakep banget. Nih. Warnanya warna kuning ya. Cuman di sini pepohonannya nggak ada dikasih lampu sorot ya. Beda kalau di Yogyakarta kan pohon asam jawanya itu dia ada lampu sorotnya yang dari bawah. Kalau di sini nggak ada. Dia cuma lampu jalannya atau lampu taman aja. Tuh ada Kopman, terus ada gelato atau Jelalito atau gimana tuh cara bacanya. Di situ ada gedung Telkom Indonesia juga. Di sini ada store kopi Janji Jiwa, tapi udah tutup apa ya? Tuh ada tempat duduk juga di sini untuk taman ya, lumayan banyak. Tong sampah juga tersedia. Bahkan ada store Starbucks guys di bagian dalam. Tuh jalan beranjangan. Jadi dia kayak super blok ya, dia per gang-gang gitu. Dan ini gangnya tuh lumayan banyak, bukan cuma satu gang ya. Tuh di sana juga store es teh tersedia. Di sini ada Starbucks. Bahkan di sini ada store apa ini? Sebelah Starbucks.
Oh, gak ada. Kita lanjut aja ya, terus yang ke kawasan utamanya. Di sini juga ada turis asing nih. Di depan ada galeri UMKM. Terus di sebelahnya ada Bobo Box. Jadi Bobo Box itu kawasan penginapan yang harganya terjangkau. Lalu lintasnya searah ya, nggak bisa dua arah. Ini di sini ada store Oten Coffee ya, tuh. Kelihatan nggak sih? Tunggu aku fokusin, nah itu. Dan store-nya tuh besar guys, tuh teman-teman bisa lihat. Mewah ya, rapi, bersih, mewah, cakep. Store IQOS, tuh bahkan store IQOS tersedia loh di sini, cakep banget. Jadi dia di sini tuh kawasannya banyak para penjual kuliner, cuman dia nggak di tepi jalan ya. Kalau di Yogyakarta Malioboro, dia kan di trotoarnya masih ada ya penjual kaki limanya. Contohnya kayak penjual sate, penjual balon, atau penjual minuman keliling. Nah, kalau di sini tuh aku belum lihat ya, masih minim. Jadi penjualnya itu tertata rapi di kawasan gedung-gedungnya, bukan di trotoarnya. Jadi trotoarnya khusus buat para wisatawan yang berjalan kaki menikmati kawasan Kota Lama Semarang. Dan di depan sini ada kayak resto ikan bakar Cianjur, cakep banget gedungnya, serius. Dia zaman dulu bercampur kayak sedikit modern ya. Kaca-kacanya itu luas, kotak-kotak, terus aksennya itu di atas jendela dia kayak setengah lingkaran gitu, ada pita-pitanya. Dan warna gedungnya di sini rata-rata seragam ya, warna putih bersih, terus kusennya biasanya warnanya kayak kuning gading, dan lampu-lampunya itu penerangannya dia pakai warna yang hangat, kuning hangat. Ada becak sepeda juga, cuman nggak tahu ini becaknya dipakai atau cuman untuk foto. Oh iya, di sini nggak ada kereta kuda ya. Kereta kuda, becak motor, becak sepeda, aku belum lihat. Nah itu barusan ada yang jual minuman keliling kayak di Malioboro, Yogyakarta. Tapi cuma ada satu, belum ada banyak yang lihat. Oh itu ada juga mereka. Di sini masih ada gedungnya direnovasi guys, tuh. Cakep sebenarnya. Gedungnya bulat kayak gedung apa ya? Gedung Agung atau Mahkamah Agung. Dan di sini juga masih ada blok tuh ke dalam. Cuman aku mau lurus dulu. Rehabilitasi Gereja Immanuel Blendu, Kota Semarang. Oh, ini gereja ternyata. Itu juga tersedia ya, kayak motor atau sepeda atau becak yang bisa dipakai buat foto.
Oh, ternyata di sini juga ada yang jualan. Tuh, aku kasih tahu ya. Di bagian depan kayak pedagang kaki lima. Makanan, minuman ringan gitu kayak apa sih namanya? Itu loh guys yang digulung-gulung di atas wajan panas. Telur gulung itu kayak gitu. Tuh, bahkan di dalam gang-gang itu kalian bisa lihat ramai juga kan. Tuh. Jadi dia bukan cuman kayak satu jalan Malioboro ya, dia per gang gitu banyak banget. Dan gangnya itu bukan cuman satu. Di sana ada store Sukajaya, kopi dan kuliner Nusantara. Di sini ada tulisannya guys, tuh dilarang berjualan di sepanjang jalur pedestrian. Jadi nggak boleh ya. Di kawasan Malioboro juga sama, nggak boleh jualan di kawasan pedestrian. Di tengah ada mini taman, bisa duduk-duduk dan itu ada pepohonan ya, cukup rindang. Tuh tamannya lumayan ramai, dia pakai tempat duduk juga ya. Bahkan di sini ada gedung kota. Kota itu kalau nggak salah penginapan bukan sih guys? Jalan Sri Gunting Paradeplein. Paradeplein, bener nggak cara bahasanya? Oh, di sini namanya Taman Sri Gunting tuh. Tuh, bahkan di sini gangnya juga masih cukup ramai ya. Kalian bisa lihat Ramyeon Express. Tuh, ada store kuliner di bagian ujung sana di dalam gang. Bahkan di sini juga ada store Indomaret tuh. Jadi teman-teman yang jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Semarang terus lelah mau cari makan, minuman atau kebutuhan, itu bisa ke store Indomaret. Enak ya, deket. Atau kalau mau kulineran jajan juga bisa, ada banyak banget spot tempat makan. Spiegel. Tuh, di depan ada gedung Spiegel. Cakep gedungnya. Sepanjang jalan. Mata bener-bener dimanjain sama gedung-gedung sejarah. Oke, siap.
banyak turis atau bule tuh. Spiegel. Dia kayak menjual minuman alkohol ya. Kalau di Yogyakarta dia kurang lebih hampir mirip kayak di kawasan Prawiro Taman atau Kampung Bule. Di sini ada kayak lapangan parkir untuk kendaraan roda 4. Di sini ada gedung kantor polisi ya, tuh. Metro Point, Kota Lama. Tuh, teman-teman kalau mau masuk ke kawasan parkir bisa dari sini. Lalu lintasnya cukup ramai dan lumayan padat. Dan ternyata Semarang ini beda sama pikiran aku ya. Aku mikirnya Semarang itu kotanya besar, padat. Memang besar, tapi dia padat tapi nggak sampai macet. Dan yang paling meleset ternyata Semarang, kalau aku lihat dari postingan-postingan yang lain itu katanya cukup panas ya. Ternyata aku di sini nggak ngerasain kalau Semarang itu panasnya nggak berlebihan kok, masih wajar, masih aman. Tuh di sini juga ada Alfamart. Selain Indomaret juga ada Alfamart. Store-nya juga lumayan besar. Jadi masih panasnya itu masih hal yang umum, nggak yang berlebihan banget kata orang-orang. Atau memang karena aku asalnya dari Sumatera dan khususnya Pekanbaru ya, Pekanbaru panas. Tapi nggak sepanas di Semarang, masih tetap adem kalau menurut aku pribadi. Dan yang kedua yang aku suka dari Semarang itu adalah kotanya cukup rapi, bersih, dan tertata. Jujur, Semarang sama Solo besar Semarang kan guys. Dan aku ke Solo itu udah lumayan sering, tapi tetap nggak begitu hafal sama jalanan Solo. Karena di Solo itu kebanyakan jalannya satu arah. Beda sama Semarang, kalau di Semarang dia jalannya masih normal ya, nggak begitu banyak jalan satu arah, tapi cepat dipahami dan dimengerti. Buktinya aku dari kawasan Polda, tempat aku tinggal, Polda yang dari dekat Simpang 5, itu ke kiri, baru ke Tugu Muda, terus ke kawasan Lawang Sewu, tinggal lurus aja, nanti dari kawasan Tugu Muda Lawang Sewu, ke kawasan Queen City, terus tinggal lurus ke kawasan Kota Lama. Dan di sekitarnya udah mulai paham, tapi kalau di Solo aku sulit. Meskipun kotanya kecil, karena di sana jalannya rata-rata satu arah. Sama ya kayak Yogyakarta, hampir satu arah. Temanggung juga hampir mirip satu arah. Di sini ada kayak store kuliner, tempat makan ya, kayak tempat makan pada umumnya gitu. Kayak kalau di Jogja mungkin kayak apa sih ya namanya, aduh aku lupa ingatan tiba-tiba.
Hari Gelato Matteo tuh, Artisan Ice Cream and Co. Cakep loh. Nasi rawon. Terus di sini tuh ada kayak ini guys, tempat makan. Konsepnya itu Javanese banget tuh. Kalian bisa lihat, dia gedung terus pakai kayu gitu. Dan kayunya itu warnanya warna asli ya, warna kayu alami. Terus kayak pakai genteng warna hitam. Cantik banget, serius. Kalau dilihat secara langsung lebih bagus loh sebenarnya ketimbang kalian lihat di kamera aku. The Raden Patah Heritage. Oh, ini mungkin penginapan ya. Tuh. Cakep banget, bersih. Simple, bersih. Terus di sini juga ada store Indomaret lagi. Lumayan banyak ya store Indomaret. Ini ada perempatan guys. Tuh, kalian bisa lurus ke sana. Bisa ke sana, Jalan Lejen Suprapto. Atau bisa ke sini. Dan ini udah mulai sepi ya di kawasan ujung. Dia nggak terlalu ramai banget. Aku mau jalan ke sana aja ya. Karena kalau ke sana dia kelihatannya nggak begitu ramai. Masih ramai yang dari sini. Dan di sini jalannya juga masih sama, dia satu arah. Dia kawasannya nggak sepanjang Malioboro ya. Kalau Malioboro kan panjang banget itu dari ujung ke ujung. Dan dia juga cukup lebar. Kalau di sini nggak panjang, cuman dia kawasannya itu luas banget. Di sini ada kayak patung semut merah. Kelihatan nggak dari kamera aku kasih tahu. Tuh, di atas kayak ada semut merah besar banget. Cuman aku nggak tahu itu tempat apa ya. Bagus banget guys. Tuh. Mungkin kayak penginapan atau ya. Atau soalnya ada tulisan VIP-nya gitu. Ini jalannya pakai paving ya, bukan pakai aspal. Jadi dia kalau dilaluin sama kendaraan sedikit berbunyi kayak gitu kalau dilewatin kendaraan gitu suaranya. Nggak begitu rata soalnya pemasangannya. Bahkan sampai sini dia juga masih pakai barel tuh, yang untuk pemandu difabel. Di sini adalah kawasan parkir ya, tuh. Nggak tahu ini nyambung yang dari samping tadi atau bukan. Cuman di sini ada pintunya juga. Banyak banget store-store kayak gini guys.
Red Soul Coffee and Bistro. Tuh. Jadi teman-teman bisa duduk di dalam ataupun di luar. Rata-rata di sini pengunjungnya turis asing ya kalau resto-restonya. Kalau menurut aku dia minim penjual ya, penjual kaki lima gitu. Masih rame di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tapi jadinya kawasannya itu jadi rapi, bersih. Tuh, ke kawasan gang-gangnya itu masih luas banget. Kalian bisa lihat. Cakep loh. Jalan Cendrawasih. Live House DJ Una 27 Juni, Feriatel atau 5 Juli. Ini teman-teman kalau ke depan itu ke kawasan Stasiun Tawang ya. Nah itu stasiunnya ada di depan sana, ada di seberang.